Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita bisa sama-sama berkumpul bersilaturahmi. InsyaAllah dengan silaturahmi dan kumpul kita malam ini dalam rangka untuk mendoakan almarhumah ya, sebutnya Bu ya, almarhumah siapa namanya? Oh semuanya ini Tri Siska ya, yang 3 tahun Tri Siska. Mudah-mudahan almarhumah insyaallah di alam kuburnya dibahagiakan oleh Allah Ta'ala insyaallah, karena berkat dari keluarganya yang tidak pernah melupakan dan selalu mendoakannya, dan berkah dari doa kita semua insyaallah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kalau kita bicara tentang seorang yang telah mendahului kita, telah kembali ke alam, ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah meninggal dunia, kita perlu mengambil sebuah pelajaran bahwa pada suatu waktu kita pasti juga akan menyusul mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berhidup itu pasti bertemu dengan kematian, siapapun dia. Tidak seorang pun, sekalipun orang yang usianya panjang ratusan ribuan tahun bahkan kalau pun ada, pasti satu hari dia akan ketemu dengan kematian. Maka kematian adalah suatu hal yang pasti akan bisa kita lewati nanti suatu waktu. Sehingga ketika kita hadir dalam acara-acara seperti ini, kita perlu mengingat bahwa kita mengambil pelajaran. Ada saudara kita yang telah mendahului kita, ada anak kita, keluarga kita telah mendahului kita. Kita tahu bahwa suatu waktu kita pun akan menyusul mereka menuju ke sana. Maka dari itu biasanya kalau kita pergi ke kubur, kita dianjurkan Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur wa ana insyaallah bikum lahikun. Mengatakan salam wahai penghuni kubur, dan ketahuilah bahwa satu hari kami akan menyusul kalian untuk masuk ke alam kubur, itu pasti. Maka yang perlu kita pertanyakan ketika kita akan kembali nanti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bekal kita. Apa yang akan kita bawa ketika nanti kematian datang menjemput kita? Karena tidak ada orang yang tidak akan mati. Bahkan Nabi sekalipun yang punya posisi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti berjumpa dengan kematian. Satu hari Nabi Allah Daud alaihissalam, kita tahu Nabi Daud ini raja yang paling besar. Orang Yahudi menyebutnya dengan David karena dia seorang penguasa, seorang raja yang mempunyai kemampuan luar biasa. Kalau besi di tangan Nabi Daud itu bisa jadi lunak. Ini kelebihannya Nabi Daud alaihissalam. Tapi satu hari Nabi Daud juga akan berjumpa dengan kematian. Satu hari riwayat menceritakan Nabi Daud tiba-tiba di dalam kamarnya, dia seorang raja, pasti kamarnya dikawal, dijaga oleh orang-orang. Ketika akan tidur tiba-tiba dia nampak ada seorang yang masuk ke dalam kamarnya. Nabi Daud terkejut, mengatakan, siapa engkau? Kenapa engkau tiba-tiba masuk? Kata orang yang masuk tersebut, dia mengatakan, aku adalah aku adalah hamba Allah yang tidak bisa dicegah untuk masuk kemanapun. Dan ketika waktunya tiba, aku akan pasti menemui kalian. Maka Nabi Daud tahu bahwa yang datang ini adalah malaikat maut. Malakul maut, anta jita, kata Nabi Daud, engkau datang sementara ana lam tasta'id, aku belum mempersiapkan sesuatu, katanya Nabi Daud. Padahal Nabi yang setiap hari pasti amalannya begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat maut datang, beliau juga merasa belum punya persiapan. Malaikat maut itu mengingatkan, ya Daud, aina fulan jiranu, aina fulanun wa fulanun ahluk. Wahai Nabi Daud, kemana itu tetanggamu si fulan? Kemana itu saudaramu si fulan? Kemana itu keluargamu yang jauh yang bernama si fulan? Kata Nabi Daud, matu, mereka semua telah meninggal dunia. Maka kata malaikat maut, tidakkah cukup engkau mengambil pelajaran bahwa satu hari aku pun akan datang menemuimu, kata malaikat maut. Maka kita pun pasti juga akan begitu. Kita ketika meninggalkan orang, mengantarkan orang meninggal, mendoakan orang meninggal, harusnya kita mengambil pelajaran bahwa kita juga pasti akan menuju yang namanya kematian. Nah,
Yang perlu kita pertanyakan, karena kematian tidak mungkin kita hindari, apa yang mau kita bawa kalau kematian itu datang? Apa yang mau kita tampilkan kalau kematian itu datang? Maka kita tahu bahwa kematian itu akan memisahkan kita dari alam dunia untuk menuju ke alam selanjutnya. Karena kita ini sebetulnya ketika Allah ciptakan, kita diciptakan selamanya, cuman dipindah oleh Allah Ta'ala. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ya ibna Adam, innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan engkau lil abad, untuk selama-lamanya. Wa tantakiluna min daril fana ila daril baqa, tapi kamu akan dipindahkan dari rumah yang fana ini kepada rumah yang abadi. Artinya adanya kematian. Nah, yang perlu dipertanyakan, apa yang mau kita bawa bekal kita ketika kematian datang menjemput kita? Ya. Satu hal yang kita harapkan, bahwa kita ini pasti tidak bisa mengandalkan amal ibadah kita. Kenapa? Karena kita disuruh beramal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak akan bisa karena kita belum tahu amal ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita apakah sudah diterima oleh Allah? Puasa kita apakah sudah cukup? Sedekah kita berapa banyak yang sudah kita keluarkan sehingga kita merasa sudah bisa memasuki surganya Allah? Ya. Mari kita berpikir sejenak, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kita sholat yang paling pendek di antara sholat adalah sholat subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kira-kira berapa lama? 5 menit? Oh, itu khusyuk sekali kalau 5 menit. Bacaannya pelan-pelan kalau 5 menit. Iya. Kalau ada praktek 2 menit selesai itu biasanya. Sama doanya. Kalau sholat yang taruhlah misalnya 5 menit, kepanjangan kalau 5 menit, taruh sholatnya 2 menit. Ya, 2 menit atau 3 menit lah. Kira-kira di antara kita yang hadir di sini ada enggak? Kalau sholatnya yang 3 menit itu mulai Allahu Akbar sampai mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang hatinya, pikirannya terus berkait dengan Allah, ada enggak kira-kira? Kita Allahu Akbar, ibu-ibunya dekat ingat jemuran belum dijemur. Ya, bapak-bapaknya ingat ini hari ini apa yang mau dikerjain nih. Semua ingat pada sesuatu. Apakah sholat itu kira-kira yang mau kita tampilkan di hadapan Allah? Padahal Al-Quran mengatakan aqimus sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Berapa banyak kita mengingat sholat, mengingat Allah dalam sholat kita? Maka para ulama itu karena tahu, kata para ulama, minimal ketika takbiratul ihram Allahu Akbar kita mengingat Allah. Kadang-kadang kita takbiratul ihram ngejalankan tidak ingat sama Allahnya, kita ingat sama yang lain. Ya, karena sholat sudah jadi kewajiban, sekedar wajib aja, ya sudah Allahu Akbar, kita tidak ingat Allah Ta'ala. Nah, apakah sholat seperti itu yang bisa kita andalkan? Belum tentu sholat kita diterima. Ya. Atau puasa kita. Kira-kira kalau ada yang puasa setiap bulan Ramadan, alhamdulillah, atau puasa Senin Kemis, saya mau tanya, kira-kira yang puasa itu cuman perut kita atau hati kita juga puasa? Pikiran kita puasa. Kadang-kadang kita cuma bisa nahan lapar dan haus, tapi kita tidak bisa menahan pikiran, kita tidak bisa menahan hati. Kesibukan kita untuk puasa malah kita nonton TV yang isinya tentang gosip artis fulan-fulan. Ya. Dan ini padahal orang yang gosip seseorang, ini kan gosip sekarang sudah masuk ke rumah kita melalui TV. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan amal. Ya. Atau kita ketemu dengan tetangga ngomongin fulan. Kita sering puasa cuman, kata Rasulullah SAW, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan sesuatu illal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus saja. Yang lainnya enggak, gugur kewajibannya, tapi amalan intinya puasa dia tidak dapat. Kira-kira apa puasa seperti ini yang bisa kita tampilkan di hadapan Allah? Ya Allah, saya sudah puasa, saya layak masuk surga. Layak enggak puasa kita? Tidak layak. Atau apa yang kita amalkan? Sedekah berapa banyak? Kita sedekah ini rata-rata ya. Sedekah kita kan kalau ada orang minta, orang di jalan atau ada, kita kan cari yang paling kecil dalam dompet kita, bukan yang paling besar. Apakah ini yang mau kita andalkan di hadapan Allah? Maka kalau tidak kita ada yang kita andalkan dari amalan kita, apa terus yang menjadi andalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, andalan kita ketika kita mendekatkan diri kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita harapkan itu sejujurnya bukan amalan kita yang kita ajukan, bukan
puasa kita, bukan sholat kita, bukan sedekah kita, apapun enggak. Yang kita harapkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memandang kita dan mengatakan, kamu adalah umatku, kata Rasulullah. Itu yang akan buat kita senang. Ya. Karena kalau kita mau hitung berapapun banyak amalan kita dibandingkan dengan nikmat yang Allah turunkan, tidak ada artinya amalan kita. Ya, di Al-Quran mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian akan menghitung-hitung nikmat Allah dibandingkan dengan amal kalian, tidak ada artinya. Amalan pahala kenikmatan Allah la tuhsuha, tidak bisa kita hitung. Saking besar. Maka kita cuma mengharapkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa Ustaz, kenapa Habib kita kok disuruh beramal baik? Kenapa kita disuruh beramal baik? Karena kalau kita beramal baik, kita akan diakui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dipandang oleh Rasulullah sebagai umatnya. Karena Islam ini tidak cukup cuman iman, tapi beramal baik, beramal saleh. Al-amanu wa aminus salihat. Dalam Al-Quran selalu bergandeng. Kalau kalian beriman, maka beramallah yang baik. Walaupun amal itu tidak bisa membawa kita ke surga, tapi amal itu membuat Nabi mengakui kita dan memandang kita sebagai umatnya. Umatku telah berusaha untuk beramal baik, kata Nabi, maka Nabi akan mensyafaati kita. Maka kita berusaha untuk beramal dan beramal. Karena amal baik ini akan membawa kita kepada keselamatan. Ya. Bahkan kadang-kadang orang-orang semua yang berbuat baik itu, sekalipun orang kafir, Allah kasih pahala. Sekalipun orang kafir, walaupun mungkin pahalanya di dunia, ketenaran, popularitas, atau mungkin dia terbuat luar biasa, kaya dan lain sebagainya. Tapi kalau umat Islam yang diharapkan bukan di dunia tapi di akhirat. Ya, walaupun kalau kita beramal, berbuat baik dan terus berbuat baik. Bahkan katanya nih, saya pernah dengar satu ceramah mengatakan, bahkan orang-orang yang mendapatkan hidayah itu kadang-kadang karena mereka pernah berbuat baik, dan perbuatan baik itu oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang kafir mendapatkan hidayah masuk Islam. Kenapa? Karena perbuatan baiknya, dan Allah gerakkan hatinya untuk menerima ajaran Islam. Satu hari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi peperangan dengan orang-orang Yahudi, ada satu orang Yahudi yang ditangkap. Dia pemimpin perang pada waktu itu. Waktu itu seharusnya ini para pemimpin perang itu dibunuh, atau kalau tidak ditebus untuk Tapi ada satu orang pemimpin, saya lupa namanya, itu malah oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah melalui malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, jangan kau hukum orang ini. Kenapa? Karena orang ini orang baik hati, orang dermawan. Walaupun dia orang Yahudi, tapi setiap hari dia memberikan makan para fakir miskin yang tidak mampu. Karena kedermawanannya dia, Allah maafin dia, dan Allah Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, dimaafkan oleh Rasulullah. Karena ketika dimaafkan, Rasulullah cerita, kenapa aku dimaafkan, kata orang itu. Karena kata Rasulullah, Allah tahu perbuatan baikmu dalam membantu orang-orang yang miskin, yang tidak mampu. Dan orang itu berkata, kalau begitu Tuhanmu maha benar, karena tidak ada yang tahu apa amal saya kecuali dari engkau yang menceritakan, berarti engkau benar. Maka masuk Islamlah dia mendapat petunjuk. Karena apa? Karena amal baiknya tadi. Ya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sesama muslimnya sekalipun ini tidak mendapatkan pahala karena tidak amal baik. Kalaupun dia seorang ulama, sekalipun dia seorang ustadz, mungkin karena mungkin dia tidak ada amalnya, dia bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat, sebuah cerita. Dulu di satu daerah di wilayah Arab, pada suatu hari ada seorang Sarifah. Sarifah ini perempuan keturunannya Nabi Muhammad. Ya, kalau laki-laki punya Sayyid, kalau perempuan disebut dengan Sarifah. Ya, keturunannya Nabi Muhammad, cucu-cucu Nabi Muhammad. Kebetulan Sarifah ini suaminya meninggal. Dia punya anak 3. Satu hari dia sudah tidak punya uang untuk memberikan kehidupan pada anak-anaknya, untuk memberikan makan untuk anak-anaknya, sehingga anak-anaknya kelaparan. Dalam kebingungannya dia mencari ke sana kemari bantuan. Dia diberitahu bahwa di desa ini, di tempat ini, di kampung itu ada seorang ulama, ada seorang ustadz lah di situ, pemimpin umat di sana. Maka, dan dia cukup kaya, pemimpin umat ini cukup mampu.
Dia datang ke sana berharap dengan apa? Dengan karena ini seorang kiai, seorang ulama, mungkin dia tahu dan dia bisa membantu saya memberikan kehidupan, memberikan keselamatan untuk anak-anak saya, minimal memberikan makan untuk anak-anak saya karena kelaparan. Ini kan sudah dalam kondisi lapar. Lalu dia datang ke tempat itu. Ketika datang ketemu dengan ulama tersebut ketika didatangi dia tidak menoleh, dia melihat memandang ke depan, dia tidak menoleh kepada orang yang datang. Ketika itu Syarifah itu berkata, wahai Tuhan, wahai ulama, wahai kiai, saya ini sedang kelaparan. Saya punya anak 3 dan anak saya sekarang sedang kelaparan. Tolong bisa dibantu anak-anak saya, atau saya diberikanlah makanan supaya saya dan anak-anak saya bisa hidup. Karena hari ini kami betul-betul dalam kondisi kelaparan. Dan si Syarifah itu mengingatkan, dan saya Pak Kiai minta tolong perhatikan karena saya seorang Syarifah. Saya ini anak cucunya Nabi Muhammad. Ya. Kiai itu tanpa menoleh mengatakan, apa buktinya kalau kamu Syarifah? Mana buktinya? Ya. Kalau sekarang ini kalau Syarifah itu ada, kalau Kiai Habib itu biasanya punya buku, ada bukti ya. Namanya dari Rabithah Alam Islami ada silsilah. Itu mungkin bisa jadi bukti. Pada waktu itu tidak ada itu. Sehingga Syarifah itu tidak bisa membuktikan kalau dia seorang Syarifah. Dan dia tidak bisa, dikira kiai ini dia bohong mungkin. Maka dia keluar dengan putus asa membawa ketiga anaknya dalam kondisi lapar. Ketika dia keluar di rumah kiai tersebut, kiai yang tidak memandang dia dan mengatakan apa buktinya, dia tidak bisa membuktikan, dia keluar. Tiba-tiba dia ketemu dengan seorang majusi. Majusi ini seorang bukan Islam, dia menyembah api. Tapi orang majusi ini baik hati, dia membantu orang-orang yang miskin. Syarifah ini datang kepadanya minta bantuan. Maka majusi itu ketika melihat Syarifah ini dan anak-anaknya, dia merasa kasihan. Lalu dibawalah ke rumahnya orang-orang majusi. Diberikan tempat, diberikan makan, diberikan pakaian. Malam harinya sang kiai ini mimpi kiamat telah tiba. Kiamat. Orang semua berlari ke sana kemari. Orang dibangkitkan dari alam kubur. Mahsyar telah dibentangkan. Semua orang berlari-lari menuju kepada benderanya Nabi Muhammad SAW. Ketika berlari ke tempat itu, dia melihat Nabi Muhammad SAW sedang membagikan air dari sungai Furat, air dari telaga Al-Haud. Ya, karena orang-orang diriwayatkan nanti di akhir zaman itu kita semua dalam kondisi kehausan, bangun dari kubur dalam keadaan kering. Karena matahari cuman panasnya luar biasa, sampai diceritakan seperti sejengkal di atas kepala. Ya, itu perumpamaan. Karena mungkin matahari sejengkal di atas kepala kita. Tapi saking panasnya, orang kehausan. Lalu Nabi Muhammad SAW dan ahlul baitnya itu membagikan air dari telaga Al-Haud, membuat katanya kalau orang sudah minum dari telaganya Nabi, hilang hausnya sampai akhir zaman, tidak ada lagi itu haus. Dia pun datang. Kiai ini dalam mimpinya dia juga bangun dari kuburan kehausan. Lalu dia melihat ada bendera Nabi Muhammad, dia lari ke tempat itu. Ketika sampai di tempat itu, dia berteriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah tidak menoleh. Ya Rasulullah, saya umatmu ya Rasulullah. Tidak dipandang oleh Rasulullah. Sampai berkali-kali. Sampai dia teriak-teriak mendekat Rasulullah dan memegang kaki Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, saya umatmu. Tanpa menoleh, Rasulullah mengatakan, apa buktinya kalau kamu umatku? Kaget. Ya Rasulullah, setiap malam saya membaca sholawat kepadamu. Setiap malam saya melakukan sholat malam, saya melakukan ini itu. Kata Rasulullah, itu tidak membuktikan kamu umat. Bagaimana kamu menjadi mengaku umatku sementara tadi siang ada seorang cucuku datang kepadamu dalam keadaan lapar, kau berkatanya, apa buktinya kamu adalah cucunya Nabi Muhammad? Ya kata Nabi Muhammad, sekarang buktikan kalau kamu umatku. Setelah itu dia terbangun dari mimpinya. Ini mimpi diberi alamat dari Rasulullah supaya dia sadar. Dia bangun dari mimpinya, dia kebingungan, ketakutan, dia keringat dingin keluar. Terus dia panggil anaknya, dia panggil keluarganya, dia bilang, cari itu Syarifah yang kemarin datang. Cari di mana dia? Dicari, tidak ketemu. Sampai akhirnya dapat berita bahwa Syarifah itu sekarang ada di rumahnya seorang majusi, seorang yang nyembah api, bukan orang Islam. Maka kiai ini berangkat ke rumah orang majusi tersebut. Sampai di tempat orang majusi, dia teriak, wahai majusi, ada seorang wanita bersama anaknya ada di rumahmu, tolong serahkan wanita itu kepada aku. Si majusi keluar dari rumahnya, dia berkata, oh Pak Kiai, minta maaf Pak Kiai, itu orang 3 anak, ibu dan anaknya itu sudah ada pada di rumah saya, dan saya sudah siapkan
setengah bagian kekayaan saya untuk beliau. Kata si orang Majusi. Si orang itu teriak, si kiai, ya Majusi, kenapa? Bukankah dia tidak seagama dengan, mengatakan walaupun dia tidak seagama dengan saya, tapi saya mencintai mereka dan mereka saya siapkan rumah dan segala sesuatunya, saya jamin kehidupannya. Kiai itu teriak lagi, wahai Majusi, ketahuilah kenapa saya minta begini. Dia cerita mimpinya. Dia cerita bahwa semalam Rasulullah SAW datang dalam mimpi saya mengatakan bahwa saya disuruh membuktikan bahwa saya umatnya. Karena kemarin saya ketika Syarifah ini datang, saya juga minta bukti. Lalu Rasulullah menanyakan, biarkan saya membuktikan kepada Rasulullah kalau saya adalah umatnya dengan membantu Syarifah itu. Si orang Majusi tersebut tersenyum, wahai Tuan, wahai Pak Kiai, wahai ulama, ketahuilah nabimu yang datang padamu itu tadi malam datang kepadaku. Dalam mimpiku Nabi itu dan Nabi Muhammad datang kepadaku dan berkata, wahai Majusi, aku melihat engkau kelak akan duduk di sampingku. Dan aku tidak melihat engkau sebagai orang Majusi, engkau adalah saudaraku Muslim, kata Rasulullah. Ya. Karena perbuatan baiknya Rasulullah mengakui dia. Lalu Majusi itu mengatakan, wahai Kiai, saksikan di hadapanmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam ketika itu juga. Ini jadi contoh. Seorang muslim sekalipun dia seorang ulama tapi tidak beramal soleh, tidak berbuat baik, dia tidak diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Sekalipun seorang kafir, dia bisa mendapatkan hidayah karena perbuatan baiknya. Maka kita ini mengumpulkan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Imam Ali bin Abi Thalib itu setiap hari dapat rezeki sedekah. Seorang muridnya bertanya, wahai Imam, kamu tidak ingin nyimpan sedikit saja untuk diri? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, nanti kalau saya tahu bahwa amal saya diterima, sedekah saya diterima, saya nyimpan. Sekarang saya belum tahu, kata Nabi. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, karena saya tidak tahu, saya akan terus bersedekah sebisa saya, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, perbuatan-perbuatan baik ini yang kita kumpulkan sekarang untuk menjadi modal kita untuk diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Perbuatan baik ini yang berusaha kita lakukan, terus berbuat dan berbuat sebaik-baiknya yang kita bisa supaya Nabi Muhammad memandang kita. Ya. Dan perbuatan baik ini kadang-kadang kita perlu melakukan bukan harus dengan memberikan sesuatu, enggak. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu banyak. Sedekah itu tidak harus mengeluarkan uang. Kalau tidak punya uang banyak, kalau punya uang keluarkan uangnya. Kalau tidak punya apa? Tabassum kali ahika sedekah. Bahkan tersenyum kita kepada saudaramu, tersenyum kepada saudaramu itu sudah dihitung sedekah oleh Rasulullah. Ya. Walaupun kalau punya duit ya jangan senyum-senyum terus. Ya. Mentang-mentang senyum sedekah, siapa orang minta tolong. Tidak cukup. Kalau kita ada rezeki pasti kita berikan. Tapi artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak jalan untuk kita meraih surganya Allah. Kalau kita mampu kita beri. Kata Imam Ali bin Abi Thalib membantu terus. Ya. Kita tahu Imam Ali bin Abi Thalib itu kerja keras untuk umat lain, untuk orang lain. Satu hari kita pernah sering dengar riwayat bahwa anaknya Sayyidina Ali namanya Sayyidina Hasan, itu anaknya beliau laki-lakinya dua, yang pertama yang tertua Hasan sama Husain yang dari Siti Fatimah Az-Zahra. Lah Sayyidina Hasan ini setiap hari membuka rumahnya, menyembelih unta, memberikan makan pada fakir miskin. Semua orang-orang miskin datang ke rumahnya antri makan. Satu hari ada orang datang ke sana ngambil makanan, dia bungkus, diambil makanan, dia bungkus. Imam Hasan bertanya kepada orang tersebut, wahai fulan, nanti dingin kalau kamu bawa makanannya, makan saja di sini. Kalau kamu kurang nanti bawa lagi, tidak apa-apa, kata Imam Hasan. Dia bilang, enggak, ini bukan buat saya sudah cukup makan saya. Saya bawa ini untuk orang yang saya temukan tadi di pinggir jalan. Dia sudah kerja, berkebun. Dan Imam Ali waktu itu berkebun juga, menanam kurma dan lain sebagainya, dan menggali sumur juga. Dia katakan, orang miskin itu mengatakan, saya nemukan orang yang jauh lebih miskin dari saya. Siapa itu? Orang itu kalau makan dia cuma sama air garam, sama roti yang keras. Yang orang miskin di Madinah saja tidak makan seperti itu. Dia celupkan roti di air keras, lalu dia makan, dia mamah pelan-pelan itu roti. Saya tidak tega lihat dia makan begitu, kata orang miskin itu. Maka saya bawakan makanan supaya dia bisa makan. Mendengar cerita itu Imam Hasan meneteskan air mata. Dia rangkul
Orang miskin itu berkata, kamu tahu siapa orang itu? Yang kamu ceritakan itu adalah ayahku, Imam Ali bin Abi Thalib. Dan ketahuilah dia kerja begitu itu karena supaya dia bisa mendapatkan hasil, dan hasilnya yang saya jadikan setiap hari untuk menyembelih unta, memberikan makan kepada orang-orang ini. Itu Imam Ali bin Abi Thalib. Bukan beliau dalam kondisi yang tidak, beliau mampu dan kemampuan beliau bukan untuk dirinya, diberikan kepada yang lain. Maka dari itu muridnya sampai tanya, apa Imam Ali kau tidak ingin nyimpan untuk dirimu? Imam Ali masih mengatakan, saya belum tahu diterima apa tidak oleh Allah. Apalagi amal kita, belum tahu amal kita diterima. Tapi jangan juga kalau amal kita belum tentu diterima, ya tidak usah amal lah kalau gitu. Enggak dong, kita usaha. Insya Allah kalau kita ikhlas diterima oleh Allah. Bahkan tahu nggak, kita pernah tidak bersentuhan sama Allah? Sentuh oleh Allah. Dalam hadis ceritakan, kalau ingin bersentuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbagilah kepada orang miskin. Katanya ketika kita sedekah, ketika kita infak, ketika kita memberikan sesuatu, sebelum tangan kita yang memberikan uang ini disentuh si fakir miskin, Allah yang menyentuh tangan kita tanpa kita sadari. Maka itu modal kita nantinya. Hari ini kita kumpul di sini, mudah-mudahan ini salah satu perbuatan baik, insya Allah, amal soleh. Ya, wabil khusus kita yang hadir dari jauh ini menggembirakan tuan rumah, menggembirakan tuan rumah yang ada di sini, mendoakan anaknya sama-sama. Ini ibadah. Kenapa? Karena idkhalus surur ala qulubil mu'minin ibadah. Membahagiakan hati saudara muslim, saudara mukmin itu ibadah. Jadi kita sedang datang sini sedang beribadah. Ibadah itu bukan cuma sholat, puasa, enggak. Di antaranya menggembirakan orang yang ngundang kita senang karena kita hadir, itu udah ibadah. Ya. Maka itu salah satu yang kita kumpulkan, perbaikan-perbaikan seperti itu. Dan kalau bisa kita juga selalu menjaga hati kita dari hal-hal yang membuat hati kita ini kotor. Apalagi ini kebetulan di malam Arafah sebetulnya, ya malam 9 Dzulhijjah. Ini malam yang paling bagus untuk kita banyak beramal soleh. Malam ini kita dianjurkan untuk saling memaafkan. Ada hadis dari Rasulullah SAW, kata Rasulullah, riwayat ini diriwayatkan oleh cucu beliau Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Beliau mengatakan, saling memaafkanlah kalian sebelum hari Arafah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, di hari Arafah seluruh amal kita diangkat menuju Allah kecuali amalan orang-orang yang saling bermusuhan. Kalau kita punya tidak cocok dengan keluarga kita, dengan satu dengan yang lainnya masih saling cekcok, hari ini kita saling memaafkan. Terutama di hari Arafah. Besok ini hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Karena hari itu amal kita akan diangkat kepada Allah Ta'ala. Tunjukkan bahwa kita tidak punya permusuhan. Dan kita menjaga hati kita supaya kita tidak jatuh dalam permusuhan. Kalaupun ada orang berbuat salah sama kita, kita maafkan. Buka hati kita yang lebar untuk maafkan. Hadirin, satu hari sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Kita pasti pernah dengar namanya Salman. Ini sahabat besar, orang Persia. Namanya Al-Farisi, dari orang Persia. Salman ini saking dekatnya dengan Nabi Muhammad, saking cintanya kepada Nabi Muhammad memuji Salman dengan mengatakan, Salman minna ahlul bait. Salman itu keluargaku, kata Nabi Muhammad. Saking dekatnya Salman dengan Rasulullah. Dan Salman ini orang besar. Siapa yang tidak tahu dengan Salman? Orang alim, orang yang luar biasa, orang yang sahabat utama di sisi Nabi Muhammad SAW, di antara sahabat-sahabat yang lain. Salman ini pada suatu hari beliau pernah diangkat jadi gubernur di kota Madain, satu kota di kota Arab, di negara Arab. Beliau diangkat jadi gubernur, ya, jadi gubernur. Saking sederhananya Salman, orang-orang udah kenal kalau Salman ini gubernur. Dia pakai pakaian biasa, dia tetap di pasar membantu orang, kadang-kadang mikul barang. Itu gubernur. Satu hari ada orang punya toko jualan begitu. Ketika Salman lewat ada sampah, dia lempar, kena ke Salman. Ya mungkin tidak sengaja, atau mungkin sengaja lihat Salman pakaiannya seperti orang lusuh begitu, dilempar dengan kotoran. Salman bala menoleh apa dia bersihkan, dia jalan terus. Tetangganya yang jualan ini tahu. Dia tanya, sembarangan kamu buang sampah. Kata orang itu, kenapa? Kamu tahu tidak siapa yang kamu lempar sampah tadi itu? Orang itu mengatakan, ya paling orang-orang sekitar sini, orang miskin. Bagaimana? Kamu tidak tahu siapa dia?
Enggak, siapa dia? Dia adalah Salman Al-Farisi. Dia adalah sahabatnya Nabi Muhammad dan dia gubernur di kota kita sekarang. Takut. Bayangin gubernur lempar sampah. Ya. Jangan coba-coba besok lempar sampah gubernur lewat lempar. Nyoba-nyoba ya jangan. Pasti ditangkap sama satpam. Ya. Ini Salman Al-Farisi lempar sampah, tidak peduli. Tapi orang takut dong. Bayangin gubernur dia lemparin sampah. Dia kejar itu Salman minta maaf. Dia cari Salman, tidak ketemu. Ketika dicari ke sana kemari di pasar itu ada masjid kebetulan. Baru dikasih tahu oleh orang Salman tadi masuk ke masjid itu. Dia masuk ke masjid. Dia lihat Salman sedang sholat, sedang sujud lama. Salman sujud. Orang itu duduk di sebelah Salman sambil ketakutan, gemetar. Bayangin gubernur dia lempar sampah. Kalau Andi Harun kita lempar sampah bermasalah enggak kira-kira? Ini gubernur Madain lebih tinggi kalau Andi Harun pada wali kota, ini gubernur. Selesai sholat Salman salam, orang itu langsung nangis di pangkuan Salman. Tuhan, minta maaf, maafkan saya. Saya tidak tahu kalau sampean ini adalah Salman Al-Farisi sahabat Nabi. Kalau sampean adalah gubernur di Madain, minta maaf, minta maaf. Salman cuma tersenyum. Apa kata Salman? Begitu kamu lempar saya maafkan kamu. Lalu saya ke masjid ini, saya sholat sujud yang lama, saya memintakan maaf kepadamu, pada Allah Ta'ala. Bukan dibalas dengan kejahatan, tapi malah dibalas dengan mendoakan orang tersebut. Nah, ini perbuatan baik. Perbuatan baik itu kadang-kadang tidak perlu modal, tidak perlu modal. Tapi kita terus berusaha dan berusaha apapun yang bisa kita jadikan perbuatan baik. Karena itu untuk menjadikan apa? Untuk menjadikan modal kita untuk menghadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nantinya. Ya. Sekali lagi ini juga hari Arafah. Saya sambil mengingatkan ada riwayat dari Imam Ja'far Shadiq. Ucapkan semua doa yang kau sukai dan berupaya pada hari Arafah itu adalah hari Arafah ini kata Imam Ja'far Shadiq adalah hari doa dan permohon. Besok kita insya Allah sore di yayasan akan baca doa Arafah. Ada doa dari Imam Husain yang bisa dibaca di hari Arafah. Ini biasanya kita setiap hari Arafah. Ini belum buat pengumuman, saya besok di majelis kita akan baca doa tersebut. Kan di hari Arafah itu hajat kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa kita perlu mengumpulkan amal kita. Amal kita tidak untuk membawa kita ke surga, tapi untuk menjadi pengakuan dari Nabi Muhammad bahwa kita adalah umatnya. Karena itu yang nyelamatin kita. Ya. Terus yang kedua, kita baru ingat bahwa kita pasti akan bertemu dengan kematian. Kita pasti akan mati. Tidak ada yang tidak akan mati. Ya. Dan modal kita, wal tandur nafsun ma qaddamat liqad. Al-Quran mengatakan, lihatlah apa yang kau bawa nanti ketika kematian datang. Ini Al-Quran yang menanyakan, Allah yang menanyakan. Maka yang kita bawa adalah satu kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, ya. Karena mustahil cinta Nabi Muhammad tapi tidak cinta keluarganya, tidak masuk. Tidak masuk. Orang cinta pada Nabi Muhammad tapi benci pada keluarganya, tidak mungkin. Ya. Karena apa? Karena antara Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad ini jadi satu bagian. Sahabat-sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana kami tahu bagaimana mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, tahu. Tapi gimana kami baca solawat? Ya, di hadis Bukhari, hadis Muslim itu lengkap. Kata Rasulullah, "Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Katakan, Allah sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "La tusallu alayya salatal batra." Kamu kalau baca salawat jangan buntung, jangan setengah. Apa itu salawat buntung ya Rasulullah? Kata sahabat, "Taquluna Allahumma salli ala Muhammad wa tamsakun." Kamu baca Allahumma salli ala Muhammad lalu kalian diam. Enggak, teruskan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini satu bagian. Alaihi wasallam. Iya. Nah itu salah satu salawat untuk Nabi Muhammad. Tapi tidak lengkap. Karena tidak ada wa ala alihi dan kepada keluarganya. Ya. Terus kita mungkin tanya juga, gimana kalau salawat kepada keluarga pada sahabat Nabi Muhammad? Karena sekarang kan banyak Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi. Ya. Wa sahbihi itu tambahan bukan dari Rasulullah, tapi dari ulama yang nambahkan. Ya, para ulama yang cintai para sahabat menambahkan wa sahbihi. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi sholawat yang benar cuma Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Coba sholat baca sholawatnya gimana?
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kan gitu biasanya. Kalau tambah wasahbih sah apa enggak salatnya? Batal salatnya. Ya. Karena itu tambahan, bukan sesuatu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajarkan salawat langsung kepada Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad dan keluarganya tidak bisa pisahkan. Cinta Nabi Muhammad tapi benci kepada anak cucunya Nabi Muhammad, ya tidak bisa, tidak masuk. Gitu. Kalau kepada yang lain terserah. Tapi yang penting dua hal ini tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ya, seperti tadi saya ceritakan tadi bahwa kalau orang tidak suka, tidak cinta kepada Nabi Muhammad, tidak cinta kepada keturunan Nabi Muhammad, bisa-bisa dia mendapatkan tidak diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Itu ada pembahasan yang mengatakan Nabi tidak punya keturunan. Sebetulnya dia tahu Nabi punya keturunan, tapi Nabi kebetulan keturunan Nabi ini dari perempuan. Ya, karena keturunan Nabi yang laki-laki semua meninggal dunia. Kenapa kok meninggal dunia? Mungkin kita tanya ya, kenapa kok meninggal? Ya karena kalau nggak meninggal dunia pasti dia jadi Nabi lagi dong. Abahnya Nabi, kalau kan Nabi itu harus laki-laki. Gitu kan? Maka Nabi Muhammad SAW tidak punya keturunan laki-laki. Keturunan beliau adalah perempuan. Terutama keturunan beliau yang dikenal adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra alaihissalam. Dulu orang-orang kafir tuh bilang begitu. Yang bilang Nabi tidak punya keturunan itu orang-orang kafir. Iya, orang kafir itu mengatakan Muhammad itu abtar. Abtar itu apa? Tidak punya keturunan. Sehingga nanti habis anak cucunya Nabi. Tapi yang jawab Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, itu ada dalam tafsir Al-Kabir atau dalam beberapa tafsir Ahlus Sunnah diceritakan Rasulullah SAW ketika ditanya begitu Nabi Muhammad SAW, Allah yang menjawab dengan apa kalimat? Dengan ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainaka kal kautsar. Aku memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa? Kenikmatan yang banyak. Al-Kautsar itu juga nama sungai di surga, ya, yang disiapkan untuk anak cucunya Nabi Muhammad. Al-Kautsar itu adalah kenikmatan yang tidak pernah putus sampai akhir zaman. Ya. Inna a'tainaka al-Kautsar. Aku memberikan kepadamu Al-Kautsar, kenikmatan yang banyak. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Ya. Lalu Allah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang mengatakan inna syani'aka wal abtar. Ketahuilah orang yang mengatakan engkau itu tidak punya keturunan adalah orang-orang yang terputus keturunannya. Mereka semua terputus. Tapi anak cucunya Nabi Muhammad SAW dijamin bahwa mereka sampai akhir zaman. Ya. Makanya kan semua percaya ada Imam Mahdi. Semua percaya Imam Mahdi. Lah Imam Mahdi keturunan siapa? Nabi Muhammad. Kalau keturunannya tidak punya keturunan, kok bisa ada Imam Mahdi? Itu pasti Imam Mahdi adalah keyakinan semua kaum muslimin bahwa ada keturunan Nabi Muhammad yang namanya sama dengan Rasulullah Muhammad, julukannya Al-Mahdi, dan mereka mendapat julukan Al-Muntadhar yang dibentukkan dipanggil dengan Al-Qaib yang membuat kebangkitan, dan ini adalah cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti ada keturunannya. Bahkan sampai akhir zaman yang memenuhi bumi dengan keadilan itu adalah Imam Mahdi Al-Muntadhar ajallahu taala farajahu syarif. Dan itulah yang perlu kita pahami, bahwa kita perlu menambah cinta kita pada Nabi Muhammad, dan itu jadi modal kita untuk kelak bisa mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Kita berbuat baik dan berbuat baik. Ya, terutama dalam keluarga. Ya, hari ini hari Arafah, kalau yang masih punya masalah suami istri saling memaafkan. Kalau yang masalah dengan bertua dengan ini, ayo kita datengin minta maaf. Kalau perlu ziarah ke kuburnya, kita minta maaf kepada orang tua kita. Ya insya Allah, mudah-mudahan di hari Arafah besok ini kita jadi orang-orang yang selamat. Kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kirim Fatihah, kirim doa. Ya. Setiap habis sholat, ya besok khususkan. Karena itu untuk supaya kita tidak pisah dari mereka, walaupun mereka sudah di alam sana, dan orang-orang yang di alam kubur itu mengingat kita dan melihat kita, ya, karena mereka sudah tidak seperti kita yang dibatasi. Mereka sudah di alam ruh dan mereka bisa melihat anak cucunya. Kalau mendoakan mereka dan memberikan kepada mereka amalan, misalnya pahala sholat, pahala sodaqah, itu mereka akan berbahagia. Nah, itu yang perlu kita andalkan.
Yang terakhir ini sebelum kita baca doa, yang terakhir, kita itu wajib belajar. Belajar itu tidak hanya ketika kita kecil. Ya, kalau pemerintah wajib belajar 12 tahun ya. Itu pemerintah. Ya. Tapi kalau dalam Islam, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ya. Carilah ilmu mulai kamu lahir sampai masuk kubur, masuk liang lahat. Artinya kewajiban belajar untuk kita jangan, saya sudah tua lah, saya tidak belajar. Enggak. Kita perlu belajar. Siapa tahu di tengah-tengah belajar kita menemukan kebenaran. Kita menemukan. Terus orang yang sedang belajar lalu meninggal dunia, dia dihitung seperti orang jihad. Saya masih belajar. Saya baca kitab, saya baca buku, saya dengarkan ceramah, terus belajar. Kita pun begitu. Jangan karena saya tidak mampu lagi Ustaz baca, tidak apa-apa. Kita bisa dengar ceramah sekarang banyak. Nah, cuman hati-hati, karena sekarang juga banyak Islam-Islam yang ya seperti itulah, bawa kepada kekerasan, kepada yang lain sebagainya. Itu yang perlu hati-hati. Terus kalau kita udah kenal sama yang jalur yang benar, alhamdulillah, mudah-mudahan kita terus di jalur itu. Tapi jangan pernah berhenti belajar. Kita belajar, sempatkan waktu kita kalau bisa membaca, kalau enggak bertanya, ya terus belajar. Karena siapa tahu ketika kita dijemput oleh Allah, kita dalam keadaan belajar dan kita dihitung sebagai seorang thalabah yang kalau meninggal dunia dihitung syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu malam ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, walaupun mungkin karena ini dadakan juga ya, saya juga tidak punya persiapan apa untuk menyampaikan. Tapi marilah malam ini, di malam Arafah ini, kita perbanyak amalan-amalan soleh kita membaca doa dan juga bermohon kepada Allah agar kita diampuni segala kesalahan kita dan kesalahan kedua orang tua kita, kesalahan anak cucu kita doakan. Mudah-mudahan kita bukan cuma dikumpulkan di dunia, tapi kita dikumpulkan terus sampai di akhirat nanti, insya Allah. Kita berpegangan kepada talinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, talinya Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, karena itu dengan akan membawa kita kepada keselamatan. Dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam ini. Ya. Ahlul Bait itu ya yang 5 yang terutama. Ahlul Kisah, bukan termasuk Ahlul Bait. Ya, bahkan istri Nabi Muhammad dalam riwayat dikatakan sebut Ahlul Bait, tapi kalau dalam arti yang lain, ya. Artinya kalau Ahlul Bait yang dijamin oleh Allah kesuciannya itu ketika Rasulullah SAW memasukkan ke-5 orang, yaitu beliau, Sayyidina Rasulullah, Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan, Imam Husain dan Siti Fatimah dalam kisah. Lalu beliau mengangkat, Allahumma haula'i ahlu baiti, ya Allah mereka ini ahlul baitku. Maka turun ayat innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku hendak membersihkan kalian wahai ahlul bait dari kotoran, dari dosa-dosa kecil, itu kotoran. Ya, apalagi dosa besar, dosa kecil aja bersih, tidak ada. Ya, wa yutahhirakum, dan disucikan kalian sesuci-sucinya. Nah, ini ahlul bait. Ini kecintaan kita. Terus siapa setelah itu? Ada Itrah. Itrah ini keturunan mereka yang suci-suci, yang baik-baik, yang sampai nanti Imam Mahdi. Terus ada lagi Duriyah. Lah kami ini, saya, Ustaz Ridha, ini Duriyah. Bukan orang yang suci. Ya, kita punya bisa salah, kita bisa keliru. Makanya kalau saya salah diingatkan. Saya bukan orang suci. Ya, kalau saya, karena walaupun saya masih punya jalur, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dengan itu. Ya, tapi saya bukan orang yang suci seperti Ahlul Bait dan Itrah yang suci tadi itu. Itu mungkin yang perlu kita pelajari. Makanya belajar supaya kita bisa dekat dengan Rasulullah dan Ahlul Bait, insyaallah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan manfaat, walaupun mungkin sedikit dan agak kesana kemari. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman kepada kita walaupun sedikit, dan menambah semangat kita untuk belajar kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.